Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun juga. Amin. Teman-teman semua, kemarin ada yang menanyakan ya, Mas, apa saja sih kegiatan bakti sosial di Nusa Barat itu? Oke ya teman-teman, saya ingin jawab. Namun saya menyampaikan ataupun saya menjawab pertanyaan teman itu, saya mengulas sedikit tentang berdirinya bakti sosial di Nusa Barat ini. Jadi pada saat itu tahun 2021 Nusa Barat mengadakan hari ulang tahun ataupun penempatan transmigrasi yang ke-41. Pada saat itu dibentuk satu panitia kepengurusan hari penempatan tersebut, sehingga di situ dibentuklah suatu panitia untuk mengurusi hari ulang tahun tersebut. Lalu pada saat itu setelah kegiatan hari penempatan tersebut telah selesai, sementara grup itu masih ada. Nah, jadi di dalam grup itu ada beberapa orang, sekitar 45-an orang ya, yang terlibat di dalam kepanitiaan hari penempatan tersebut. Lalu ada salah satu anggota yang ada di dalamnya ataupun teman kita juga itu mengusulkan, bagaimana Mas kalau grup ini jangan kita bubarkan, namun kita rubah saja namanya, lalu kita ganti saja. Jadi kita ganti dengan bakti sosial. Oke, sepakat. Jadi untuk itu teman-teman yang lain juga mendukung dan juga antusias untuk mengadakan pengumpulan ataupun diganti dengan nama, yaitu nama Bakti Sosial Nusa Barat. Jadi apa tujuannya untuk mengadakan organisasi atau perkumpulan bakti sosial ini? Jadi bakti sosial yang berada di Nusa Barat ini tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dana ataupun menggalang dana yang diperuntukkan anak yatim piatu dan fakir miskin. Jadi awalnya seperti itu. Lalu caranya bagaimana? Lalu caranya kami ngumpul dari anggota yang satu ke anggota yang lain, yaitu dengan secara bergiliran per 1 bulan sekali, yaitu kita tetapkan pada tanggal 5. Namun kita sepakati juga pada saat itu, apabila pada tanggal 5 itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ataupun ada kesibukan-kesibukan yang lain oleh anggota, nah itu bisa dimajukan 2 hari ataupun diundur 2 hari pada tanggal 5 tersebut. Oke, sepakat semua. Lalu kita kumpul per tanggal 5 itu menggalang dana anak yatim piatu dari anggota yang satu nanti pindah ke anggota yang lain. Alhamdulillah pada saat itu sekitar 21 orang yang bergabung di dalam kepanitiaan ataupun bakti sosial ini, 21 orang. Kemudian ada tambahan 3 orang sehingga berjumlah 24 orang yang menjadi anggota bakti sosial di Nusa Barat ini. Jadi alhamdulillah untuk tahun pertama kami telah menyantuni anak yatim piatu pada saat itu, yaitu di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, kita berikan kepada anak yatim piatu dan juga fakir miskin. Lalu dengan perkembangan waktu untuk tahun kedua mengadakan kumpulan per 1 bulan yang tujuannya dikumpulkan di satu titik, dan yang kita kumpulkan itu ada salah satu dari anggota itu mengusulkan, bagaimana kalau di Nusa Barat ini selain kita menggalang dana dari anggota, gimana kalau kita menitip kotak di warung-warung ataupun di toko-toko yang berada di Nusa Barat.
Alhamdulillah itu kita sepakati bersama-sama, lalu kita membuat kota. Nah, pada saat itu bikin 6 kota. Jadi 6 kota itu pun tidak mengganggu gugat dari dana yang telah dikumpulkan untuk anak yatim piatu. Jadi dari anggota itulah kita bikin kota, ada yang satu, kemudian kawan yang lainnya satu kota, kadang nanti ada yang satu kota lagi, sehingga terkumpullah 6 kota. Jadi alhamdulillah 6 kota kita berikan ataupun kita titipkan ke warung-warung dan toko-toko. Lalu kemudian setelah berjalannya waktu, dari majelis-majelis taklim yang berada di wilayah Lunang Barat ini mengusulkan bagaimana kalau di majelis taklim ibu-ibu ini kita kasih kotak satu. Boleh, lalu kita sepakati juga. Kemudian kami memberikan kotak kepada ibu majelis taklim tersebut. Lalu kita tentu ngumpul dari anggota ini membuat kotak lagi. Jadi alhamdulillah sekarang ada sekitar kotak 15-an yang kita salurkan di warung-warung di wilayah Lunang Barat dan juga di majelis-majelis taklim tersebut. Kemudian selain itu juga apa sih kegiatan bakti sosial di Lunang Barat ini? Jadi selain itu juga ada salah satu anggota juga yang mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan gotong royong, namun kita mengadakan cor yang jalan yang berlubang di wilayah Lunang Barat ini. Oke, disepakati oleh seluruh anggota, sehingga kami juga mengadakan gotong royong pengecoran jalan yang berlubang-lubang di wilayah Lunang Barat. Lalu dananya dari mana? Dana juga kami kumpulkan dari seluruh anggota yang ada di Lunang Barat. Selain itu juga dari bantuan-bantuan masyarakat yang berada di Lunang Barat dan di sekitarnya. Kan selain itu juga ada yang sangat antusias, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di masyarakat Lunang Barat ini, sehingga turut membantu juga atas pelaksanaan pengecoran tersebut. Jadi itulah kegiatan bakti sosial di Lunang Barat. Selain kita menggalang dana untuk anak yatim piatu, fakir miskin, juga kita peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi itu ya teman-teman, kegiatan bakti sosial di Lunang Barat. Mohon doa dan dukungannya dan juga supportnya agar bakti sosial di Lunang Barat ini akan lebih baik lagi untuk kedepannya dan lebih bermanfaat untuk anak yatim piatu dan juga fakir miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.